Perhatikanlah, apa nama benda yang ditunjuk anak panah? Perhatikan lagi, apa nama benda yang ditunjuk anak panah? Sekali lagi perhatikan, apa nama benda yang ditunjuk anak panah? Sekarang tutup kedua mata. Perhatikanlah, apa nama benda yang ditunjuk anak panah? Perhatikan lagi, apa nama benda yang ditunjuk anak panah? Sekali lagi perhatikan, apa nama benda yang ditunjuk anak panah? Pengalaman melihat benda-benda dan menyebutkan namanya sangat berbeda dengan pengalaman sekadar mendengar tanpa melihat benda-benda. Pengalaman kedua di mana Anda mendengar tanpa melihat mungkin hanya mengandalkan ingatan akan pengalaman pertama di mana Anda mendengar sekaligus melihat benda-benda. Tetapi apakah benda-benda yang dipertanyakan itu sama? Tatkala kedua mata Anda ditutup, Anda tidak dapat melihat apa-apa. Semua gelap. Tidak ada cahaya yang dapat membantu Anda melihat semua objek di depan Anda. Anda tidak dapat menikmati sebuah film atau pemandangan indah, apalagi kecantikan seorang wanita atau kegantengan diriku. Adalah kenyataan bahwa tanpa kacamata diriku tidak dapat membaca tulisan yang ada di pembungkus obat. Kalau tidak memakai kacamata, aku harus meminta tolong orang lain untuk membacakannya. Kekaburan mewarnai hari-hariku. Hampir 2 tahun aku merindukan ganti kacamata baru. Syukurlah bahwa pada akhirnya aku dapat ganti kacamata yang cocok dengan kondisi mataku. Aku tidak butuh orang lain lagi untuk membantuku membaca tulisan di pembungkus obat. Kekaburan sudah membuatku merasakan kekalutan dalam hidup. Tidak hanya dalam membaca tulisan ukuran kecil, tapi dalam berkendara pun aku harus ekstra hati-hati. Itu berarti bahwa hidupku mengalami penurunan kualitas. Aku tidak seperti dulu yang lincah dalam berkendara. Aku tidak seperti dulu yang mampu mencermati benda-benda kecil. Aku tidak dapat membayangkan seandainya aku tidak dapat melihat sama sekali. Sisa hidupku dihabiskan dalam kegelapan. Aku tidak tahu perubahan wajah kakak-kakakku, keponakan-keponakanku, dan anak-anak keponakan. Aku tidak dapat menikmati betapa cantiknya dirimu. Aku tidak dapat mengatakan betapa gagah dirimu. Pengalaman mata kabur saja sudah merepotkan orang lain. Sekali ku alami bentakan cukup keras karena aku meminta tolong untuk melihat, membacakan, dan memberitahuku tentang obat yang kubutuhkan. Kan ada tulisannya, baca, bentaknya. Bagaimana kalau aku buta? Sangat merepotkan orang lain. Sedari kecil aku mengetahui tentang kebutaan tidak hanya secara fisik. Pada masa lalu, gencar didengungkan dan dikerjakan penghapusan buta huruf atau buta aksara. Ada paket A, ada paket B, ada pula paket C. Ini menjadi pergerakan bersama untuk memberantas miskinnya pendidikan dalam masyarakat. Kebutaan dimengerti sebagai fenomena keterbatasan dalam berpikir karena ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan mengembangkan pemikiran. Secara metaforis sering kutemukan dalam kebutaan menunjukkan kebuntuan dalam perjalanan hidup. Mendiang ibuku dalam bahasa Jawa sering mengatakan picek yang artinya buta. Orang buta tidak dapat melihat jalan. Kebutaan di sini menunjuk pada ketiadaan terang dalam perjalanan hidupnya.
Salah satu yang kutemukan fenomena kebuntuan jalan hidup berlandas pada kurangnya pergaulan. Keterbatasan wawasan dan skill sering berakar pada kurangnya informasi dari orang lain ataupun pemberitaan media massa. Kebuntuan karenanya dapat membawa orang pada keputusasaan. Kebutaan hidup baik kenyataan fisik maupun metaforis membawa orang pada kegelapan. Orang tidak mampu melihat segala sesuatu. Orang tidak dapat mengembangkan dirinya sendiri. Hidupnya menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, kebutaan jelas merupakan penderitaan. Orang berada dalam kegelapan. Tiada cahaya sama sekali. Bagaimana orang menjalani hidup dalam kegelapan? Fenomena anggaran untuk keamanan sangat besar, jauh melebihi dana pendidikan dan kesehatan, merupakan indikator adanya rasa tidak aman dalam hidup umat manusia sendiri. 2 tahun terakhir, tatkala dunia dilanda pandemik, tidak sedikit negara di dunia yang mengembangkan persenjataan massal. Krisis energi yang sedang melanda berbagai negara mengindikasikan ketergantungan manusia pada eksplorasi gas dan batu bara yang cadangannya tentu terbatas. Jika dana untuk pengembangan persenjataan dan eksplorasi gas dan batu bara digunakan untuk penemuan energi terbarukan yang minim atau bahkan tidak ada akibat negatif bagi hidup manusia, tentulah akan meningkatkan kenyamanan hidup umat manusia di bumi yang satu dan semakin tua ini. Namun demikian tentulah tidak dipungkiri bahwa ilmu dan teknologi telah berkembang. Pada bidang kesehatan, orang tetap mempunyai harapan akan kesembuhan dan keberlangsungan hidup. Pandemi telah mengajarkan kepada semua orang bahwa kesehatan itu sangatlah penting. Hati nurani umat manusia terusik ketika banyak orang mengalami penderitaan karena pandemik. Ada orang yang mengkorupsi bantuan sosial. Hati nurani terusik tatkala pandemik, ada yang meraup keuntungan besar daripadanya. Bukankah kebutaan begitu nyata? Pewartaan Markus pada minggu biasa ke-30 tahun B mengingatkan dan menegaskan bagiku akan keberadaan Allah sebagai sumber pengharapan. Kegelapan umat manusia tidaklah membawa kepada keputusasaan. Kegelapan hidup umat manusia tidak akan membawa kepada situasi di mana orang mencari selamat sendiri-sendiri. Orang tetap dalam kebersamaan hidup meski berjalan dalam kegelapan. Allah tidak tinggal diam mendengarkan seruan umat manusia yang membutuhkan pertolongan. Tindakan ilahi Yesus pada Bartimeus terjadi kembali pada masa ini. Meski pandemi belum berakhir, tanda-tanda kehidupan membaik sungguh nyata. Hati nurani yang terusik oleh tindakan segelintir orang yang mengkorupsi dana kemanusiaan dan pembelanjaan persenjataan semakin kencang didengungkan. Hati nurani yang diterangi kuasa ilahi tentulah tidak akan berhenti pada kata-kata, tetapi sungguh pada tindakan nyata. Ya, begitu banyak orang yang berjuang demi kebersamaan hidup yang semakin baik dan berkembang. Terasa kuat bagiku Bartimeus merepresentasikan umat manusia. Bartimeus mengalami kegelapan sepanjang hidupnya. Namun ia tidak tuli. Ia dapat mendengar berita tentang Yesus yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Ia mendengar bahwa Yesus akan melewatinya. Ia sangat berharap akan penyembuhan oleh Yesus pada dirinya. Ia berharap sungguh akan mengalami perubahan total dalam hidupnya. Sangat menarik perhatian bagiku bahwa kehadiran Yesus merupakan kesempatan bagi Bartimeus dan ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tak henti-hentinya Bartimeus memanggil Yesus. Semakin lama semakin keras dan lantang suaranya. Terasa bagiku bahwa inilah kesempatan sangat langka
dan satu-satunya yang mungkin tidak akan terjadi lagi. Jika dilewatkan, kemungkinannya Bartimeus akan tetap dalam kebutaan seumur hidupnya. Kesempatan mungkin tidak datang 2 kali. Bartimeus tidak menyia-nyiakan kesempatan. Inilah pelajaran sangat berharga bagiku. Kesempatan itu merupakan rahmat, dan rahmat itu adalah Allah. Tatkala kesempatan tidak diambil, saat itu pula lah aku menolak Allah. Peristiwa penyembuhan Bartimeus merupakan peristiwa perjumpaan Allah dan umat manusia. Dalam perjumpaan itu pertama-tama dan terutama bagiku bukanlah mukjizat yang kuperhatikan. Yang menjadi perhatian utamaku adalah bahwa Yesus memenuhi kehendak terdalam dari Bartimeus. Disinilah perjumpaan itu membawa perubahan total dalam hidup Bartimeus. Kegelapan yang selama ini menjadi hidup Bartimeus berubah menjadi terang benderang. Allah tidak budek atau bolot. Ia sungguh mendengarkan umat manusia yang tak henti-hentinya berseru kepadanya. Allah bertindak dan semuanya tidak hanya menjadi baik tetapi sungguh luar biasa baik. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin.